Sekarang kita kasih kejutan pertama. Kita pakai palu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia sudah jalan. Sudah jalan di sini ampernya 0,69. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan CEO Teknisi Kampung. Semoga bermanfaat bagi orang banyak dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan CEO Teknisi Kampung. Kali ini kita dapat panggilan ke daerah Perumnas ini. Tadi dapat panggilan servis kulkas 1 pintu, di mana kata yang punya kulkas ini tidak bisa dingin. Kulkas ini tidak bisa dingin dan ini baru 4 tahunan ya, 4 tahunan. Tapi sudah tidak dingin. Oke, apa permasalahannya? Yang pertama yang harus kita cek adalah bagian kompresornya. Itu yang pertama. Apakah kompresornya itu bunyi atau jalan atau hanya mendengung saja. Jika itu terjadi, maka kulkas itu tidak akan pernah dingin. Oke, yang kedua, cek bagian tekanan di kompresor itu. Kalau kompresornya itu jalan, cek tekanannya, kompresinya. Jika kompresinya lemah, juga tidak akan pernah dingin di dalam kulkasnya ini. Terus yang ketiga adalah kebocoran di bagian evap atau di bagian kondensornya. Itu yang masalah. Jika ada kebocoran itu, biasanya Polytron itu pemakaian paling cepat 5 tahun 6 tahun sudah ganti kondensor. Polytron atau Aqua 5 tahun 6 tahun pemakaian itu sudah harus ganti kondensor. Oke, sekarang kita cek sama-sama apakah kerusakan yang terjadi pada kulkas 1 pintu ini, mereknya ini Aqua. Kata yang punya kulkas ini tidak bisa dingin dikarenakan sesuatu yang kita juga belum tahu. Kita cek langsung dan kita berikan solusi terbaik. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Oke, sekarang kita cek sama-sama. Oke, sekarang kita cek kulkasnya berapa ampernya. Kalau yang di nameplate ini, di sini ini dia tertera 0,75 ampernya, 0,75. Oke, sekarang kita cek bagian ampernya ini. Oke, kita colokkan ke listrik PLN, lalu kita hidupkan berapa ampernya. Nah, di sini ampernya 3,1. Oke, 3,1, jangan lama-lama ya. 3, ampernya sangat tinggi sekali. Oke, apa yang harus kita lakukan? Biasanya kerusakan seperti itu terjadi karena ini dia di sini PTC yang bermasalah. Oke, sekarang kita cek bagiannya. Oke, sekarang kita buka bagian PTC sama overloadnya, ada di bagian ini ya. Kita buka dengan cara kita ini tekan bagian belakang, lalu di sini congkel ke luar kayak gini. Oke, kita buka. Nah, di sini ada overload sama PTC-nya ya. Di sini ada overload sama PTC, kita congkel saja. Nah, ini dia penampakan dari ya, ini overload dan
yang ini PTC-nya. Oke, biasanya seandainya ampernya itu tinggi 3, berapa, biasanya ini yang bermasalah. Oke, tinggal kita ganti saja. Kalau seandainya di rumah Anda itu ragu, tidak punya tang ampere atau ampermeter untuk mencoba ini, ganti aja semuanya ya, sama dengan overloadnya ini ganti. Ambil yang untuk kulkas 1 pintu ya, jangan sampai keliru. Kulkas 1 pintu ini sama PTC ganti. Oke, sekarang kita carikan penggantinya dulu. Oke, karena di sini PTC-nya ini kabelnya 4 ya. Ini kabelnya 4 PTC-nya. Ini untuk polytron ini kayak gini kabelnya ya. Ke overload warna hitam. Terus yang di sini ini starting dan runningnya warna coklat sama biru. Oke, gimana caranya? Karena kita punyanya yang seperti ini hanya satu pin ya, 1 pin sebelah kanan. Di sini ini 4 pin, kanan 2, kiri 2. Oke, gimana caranya? Ini mudah sekali. Cukup kita sambungkan saja. Ini jumper. Ini aslinya. Ini jumper ke ini. Coklat ke coklat, biru ke biru. Itu saja. Nah, nanti di bagian yang biru ini dikarenakan di nameplate. Nah, di nameplate ini untuk yang ke PTC ya, ini warnanya biru, BR. Ini biru. Nah, di sini. Ini biru untuk BR. Jadinya nanti untuk yang ke coklat ini di jumper saja ya. Dan di jumper ini dijadikan satu, dagu isolasi semuanya. Dan yang ini kita jumper biru sama biru, kita jumper juga. Dan satunya sekunnya ini masuk ke bagian PTC yang soketnya ini ada satu. Oke, sekarang kita eksekusi saja. Kita buka. Nah, yang untuk biru kita jumper ke yang coklat, kita jumper juga ke coklat. Ya, untuk coklat ke coklat juga kita jumper, lalu nanti kita isolasi. Kalau yang biasa itu biasanya kabelnya yang ke kompresor itu hanya 2 ya. Yang ke bagian overload sama ke bagian PTC-nya. Jadi orang awam pun itu gampang untuk memperbaikinya, itu gampang. Tapi kalau yang ini agak susah. Tapi kita kasih tahu di sini. Nah, ini coklat yang ke coklat kita jumper seperti ini ya. Nanti kita isolasi ini. Nah, dan yang di sini yang biru kita jumper juga. Satu kita jumper dan nanti sekunnya ini masuk ke bagian PTC-nya. Nah, kayak gini nanti. Oke. Sekarang kita jumper dulu. Kita kupas. Oke, satunya kita kupas juga. Setelah terkelupas seperti ini, kita jumper juga kayak gini. Lalu kita isolasi. Ya. Kita isolasi.
Oke, sekarang kita coba apakah sudah jalan atau tidak. Awas jangan sampai kena bodinya ya. Yang ini yang tidak kita bungkus jangan sampai kena bodinya. Oke. Sekarang kita coba apakah sudah bisa berjalan normal lagi. Yang tadinya itu ampernya 3, berapa, sedangkan yang di nameplate itu 0,75. Oke, sekarang kita hidupkan. Ternyata masih dia macet, masih di 3, dia masih macet di 3, langkah yang kedua yang harus kita kerjakan adalah kita kejut jantung bagian kompresornya ini, karena di sana itu macet. Oke, gimana caranya? Kita ambilkan alatnya dulu. Oke, sekarang kita sediakan kapasitor kejut jantungnya ini. Di sini kita mendapatkan kapasitor 150 volt 1000 mikro, 100 mikro. Oke, dan on off kayak gini. Yang di sana itu cabangnya dia tuh ada 3, 1 ke setrum langsung PLN, dan yang 2 kita kasih cabang seperti ini. Nanti satunya ke kompresor, yang ini juga ke kompresor bagian atas, yang ini bagian samping-samping. Sedangkan yang satunya nanti dihubungkan ke bagian kapasitornya ini. Oke, sekarang kita kasih kejutan pertama. Kita pakai palu aja. Nah, sudah. Kita sambungkan. Untuk yang satu, untuk kabel yang satu ini kayak gini, ini langsung ke bagian atas, nah, kayak gitu. Sedangkan untuk yang cabang, yang bagian bawah sebelah luar. Nah, sedangkan yang ke kapasitor nanti kita sambungkan ke sebelah bawah bagian dalam. Nah, sedangkan ini nanti disambungkan seperti ini. Ini hanya mengejut jantung saja. Nanti ini dilepas seperti ini ya. Oke, sekarang kita eksekusi. Mudah-mudahan sudah kembali normal lagi ya. Oke, sekarang kita on kan. Nanti ini dicabut. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia sudah jalan. Sudah jalan. Di sini ampernya 0,69. Oke, ini sudah jalan. Ampernya 0,66 sekarang. Kita tunggu 15 menit. Kita raba bagian sampingnya nanti. Apakah itu panas? Seandainya panas, berarti freonnya itu normal. Tapi kalau tidak panas, berarti ada kebocoran, entah di bagian EPAP atau di bagian kondensornya. Oke, sekarang kita tunggu 15 menit. Oke, sekarang kita pasangkan aslinya ya. Aslinya yang tadi sudah kita isolasi, kita pasangkan. Yang PTC ini di atas. Nah, yang bagian yang overload di atas PTC, yang 2 lubang ini di bawah.
sudah kita pasang seperti itu. Lalu kita coba di sini ya, berapakah ampernya, apakah ini sudah bisa jalan lagi setelah tadi kita kejut jantung. Kita colokkan ke listrik PLN dan kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia sudah jalan. Dia sudah jalan di 0,7. Turun ya. 0,69. Nanti tunggu 10 menit baru kita cek bagian pinggir-pinggirnya apakah itu panas. Kalau seandainya tidak panas, nanti kita cek bagian pinggirnya ini. Seandainya sebelah sini ini tidak panas, ya sebelah sini ini tidak panas, berarti ada kebocoran di bagian freonnya. Nah di sini sudah terasa ada panas, ya sudah terasa ada panas, berarti freonnya ini aman, hanya masalah di bagian PTC-nya. Oke, mudah-mudahan unit ini kembali normal dan awet lagi. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari tim servis kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap amanah. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih.